Halo semuanya, welcome to podcast kelompok 3. Hari ini saya akan ditemani oleh teman-teman saya yaitu Kristanto, Gauden, Winona, dan Temi, dan selaku saya sendiri Wisnu. Halo Halo semuanya. teman-teman. Halo semuanya. Kali ini topik kita dalam podcast ini adalah bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Gauden, nih menurut tuh Presiden SBY itu gimana sih kebijakan luar negerinya? A million friends, zero enemy. Nah, itu salah satu moto dari Presiden SBY. Dan ini jelas banget. Etika politik luar negeri yang dibangun sama Presiden SBY harus diakui. Pada zamannya, banyak juga pencapaian-pencapaian yang membuat kita dapat diakui oleh luar negeri sebagai bangsa yang aktif dan beretika dalam kancah perpolitikan. Gitu. Jadi siapa sih tokoh yang memiliki peran besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri zaman Presiden SBY? Apakah kebijakan itu sudah mewakili nation interest-nya dari masyarakat Indonesia sendiri itu atau gimana gitu sih? Pengen tahu nih. Nah, gini Wisnu, dari yang saya lihat ya, kalau comment center pada kebijakan luar negeri Indonesia pada zaman SBY itu juga nggak pernah lepas dari peran penting dari wakil presidennya yaitu Yusuf Kala. Sama dengan Presiden Jokowi yang pada periodenya mempercayakan urusan luar negeri ke wakil presiden Yusuf Kala di periode pertama. Kemudian untuk lebih lanjutnya, sebetulnya kebijakan itu sudah mewakili national interest yang masyarakat Indonesia pada umumnya mendamba-dambakannya. Tentunya akan lihat dari poin-poin kebijakan luar negeri yang dibuat dari Pak Presiden SBY. Nah, poin-poin yang pertama adalah opportunity driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara opsional. Nah, yang kedua adalah win-win solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional. Yang keempat, ada rasional dan pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir pragmatis atau yang mendatangkan manfaat-manfaat tertentu. Nah, poin kelima ada soft power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara-cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara-negara Kanada, Norwegia, dan Australia. Nah, yang keenam ada personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap-tiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan nih. Ya, oke. A million friends, zero enemy itu memang salah satu pedoman ya untuk kebijakan luar negeri dari Presiden SBY. Tapi a million zero enemy itu belum saya akui semua mewakili masyarakat Indonesia. Dari 6 pendekatan itu, saya melihat salah satunya gitu. Win-win solution itu jelas kita nggak rasa win orang bangsa kita diterpa narkoba, kasus narkoba, tapi Pak SBY dengan mudah memberikan kebebasan. Tapi kalau urusan bebas aktif, saya lihat itu juga ada di Presiden Jokowi. Presiden SBY itu lebih fokus ke kerjasama pertahanan, high profile, dan soft diplomacy. Jadi gimana nih outcomes dan decision making di era kepresidenan SBY dalam membuat kebijakan luar negeri? Kalau ngomongin outcomes dari kebijakan luar negeri Indonesia pada era Pak SBY, tentu nggak jauh dari permasalahan bangsa waktu itu ya, yaitu terorisme. Nah, dalam menghadapi masalah ini nih, yang gue lihat justru Pak SBY lebih memilih untuk membangun hubungan kerjasama internasional dan ngebuktiin ke dunia internasional kalau Indonesia turut bergabung dalam pemberantasan terorisme dan menjaga perdamaian internasional. Salah satu contoh dari konsep yang direalisasikan nih, yaitu saat pemberian grasi dari Pak SBY kepada salah satu warga negara Indonesia di Australia pada kasus Corby, di mana warga negara Australia waktu itu membawa ganja sebanyak 4,2 kilo ke Bali. Grasi tersebut diberikan supaya Presiden bisa membangun kepercayaan antara negara Indonesia dan negara Australia. Nah, dengan membangunnya kepercayaan ini, diharapkan ke depannya Indonesia dan Australia itu dapat bekerja sama di bidang apapun, baik ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, ini nih contoh salah satu aplikasi konkret dari A Million Friends, Zero Enemy. Coba saudara Kristanto, menurut tuh gimana nih kebijakan luar negeri di era Presiden Jokowi pada periode pertama kemarin dan zaman Presiden SBY dalam pembuatan kebijakan luar negeri tersebut? Kalau menurut saya sih tentunya hal ini nggak bisa kita bandingin ya. Karena kita tahu kalau tantangan yang dihadapi Presiden SBY dan juga Jokowi itu kan berbeda. Nah, perbedaan tantangan dan juga karakter pemimpin ini sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang mereka buat dan domestik masing-masing pemimpin itu sendiri.
Nah, kita juga nggak boleh lupa kalau latar belakang Presiden Jokowi dan juga Presiden SBY itu kan berbeda. Presiden SBY itu merupakan mantan Kopassus, sedangkan Presiden Jokowi adalah seorang warga sipil dan wirausaha. Nah, hal ini itu membuat kebijakan kedua pemimpin tersebut juga beda prioritasnya. Dan jika kita membandingkan Presiden Jokowi dan juga SBY secara apple to apple, mungkin kesannya agak kurang kompetitif ya, karena bidang yang difokuskan juga berbeda dari kedua pemimpin negara tersebut. Itu sih. Nah itu Krisanto udah sampein, itu jelas. Tantangannya itu jelas berbeda, jauh. Presiden SBY itu harus menyelesaikan PR Indonesia di bidang perekonomian dan pemberantasan terorisme. Nah kita tahu diri ya, waktu itu terorisme itu lagi gencar-gencarnya menghajar kita, membunuh warga negara kita demi ideologi yang sia-sia menurut saya. Nah, tapi periode pertama Presiden Jokowi sampai sekarang itu tantangannya tuh lebih ke kemajuan bangsa. Misalnya seperti perang dagang, kaum milenials, revolusi industri 4.0. Ditambah sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19, makanya kita semua nggak bisa podcast ketemu kan. Presiden Jokowi itu lebih memfokuskan diri sama permasalahan domestik. Seperti yang tadi Gauda sudah singgung memang. Kalau waktu Presiden Jokowi di periode pertama aja, urusan luar negeri itu semua diserahkan ke PAJK, ke UN dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya tantangan yang beda dengan kebijakan yang berbeda, tetapi kamu menggunakan pedoman bebas aktif, ya menurut saya lebih di Pak Jokowi. Kemudian jadi kemana arah kebijakan luar negeri Pak Jokowi ini? Atau hanya melanjutkan dari era presiden saja atau gimana nih? Kalau melanjutkan kurang tepat ya, tapi lebih ke menyempurnakan. Kita tahu lah zaman Pak SBY proyek yang mangkrak disempurnakan di zaman Pak Jokowi. Nah, bisa dibilang juga visi-misi Presiden Jokowi ini patut diapresiasi. Kebijakan luar negeri yang dilanjutin dari era SBY itu sebenarnya cuma middle power sama kepemimpinan di kawasan. Karena kan tadi kan saya juga bilang kan kalau Pak SBY itu soft diplomacy dan middle power. Tapi Presiden Jokowi itu kebijakan luar negerinya tuh sedang menyempurnakan Indonesia, dan itu nggak mudah menurut saya. Nah, tapi justru bagian kepemimpinan di kawasan nggak bisa direalisasikan di era Presiden Jokowi. Buktinya nih sampai sekarang ASEAN aja masih krisis kepemimpinan, padahal dunia internasional udah berharap kalau Presiden Jokowi bisa masuk dan membawa kepentingan Indonesia ke sana. Bisa dilihat juga nih, kalau Presiden Jokowi itu justru lebih fokus pada hubungan bilateral daripada multilateral. Nah, Presiden Jokowi juga memilih mendekatkan diri kepada APEC dan G20 kan, dibandingkan dengan United Nations atau PBB. Tapi nih, buktinya Indonesia berhasil 2 kali jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Berarti Presiden Jokowi punya sosok yang bisa diandalkan dong dalam pemerintahannya, baik di bidang domestik maupun di bidang internasional. Menarik banget nih kayaknya. Jadi kira-kira siapa nih comment center dari kebijakan luar negeri Presiden Jokowi? Apa sih sebenarnya outcomes yang konkret dari kebijakan luar negeri Presiden Jokowi? Coba gue pendengar dari Widono atau Gordon. Kayaknya Temi dan Tanto ada di sayap pihak Presiden Jokowi nih. Ya jelas, Presiden Jokowi itu masih berada di pusaran komando Presiden kelima, yaitu Ibu Megawati, dan ada Menko Luhut juga. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari gestur politiknya ya, ada perasaan kurang happy dari PDIP kepada Menko Luhut, terlepas itu mewakili Ibu Megawati atau enggak. Jelas, Pak JK juga bukan bagian dari itu lagi, karena hubungan keduanya mulai renggang pasca periode pertama. Nah, outcomes yang konkret sebenarnya juga belum terlihat jelas. Visi misinya ada, tapi kebijakannya belum rampung gitu. Misalnya, Presiden Jokowi ingin menjadi middle power dan jembatan antara Amerika dan Cina. Tapi yang kita lihat justru Indonesia lebih mendekat ke pihak Cina. Dan gak lupa ada tokoh yang bermanuver di sana yaitu Pak Menko. Dan semenjak Presiden Joe Biden resmi menjadi Presiden Amerika, Presiden Jokowi malah lebih dekat dan menjadi ke Amerika Serikat. Jadi maksud Winona dan Gauda sini, Presiden Jokowi itu kebijakan luar negerinya random ya? Atau tidak mutlak dan tidak beraturan jika dibandingkan dengan Presiden era SBY? Atau karena ada conflict of interest di lingkaran beliau gitu? Coba Temi atau Tanto akan ditanggapi. Gak bisa dibilang ada konflik sih, kepentingan juga di sana. Karena bagaimanapun ya, setiap pemimpin di dunia ini pasti punya sosok yang dijadikan orang kepercayaan mereka dalam hal pengambilan keputusan atau decision making. Presiden Jokowi ini juga salah satu pemimpin yang dalam pengambilan keputusannya
masih berusaha menyenangkan semua pihak meskipun dia sendiri itu belum bisa. Nah, udah dijelasin juga kan kalau latar belakang kedua pemimpin tersebut berbeda, pasti tantangan yang dihadapi juga berbeda. Dan hasil yang dihasilkan itu juga pastinya berbeda. Oke, Presiden Jokowi itu udah berusaha membawa kepentingan nasional dan menyelaraskannya di dunia internasional. Ini fenomena yang gak mudah. Tadi kan sudah disinggung tuh ya, masalah Presiden Jokowi itu lebih mendekatkan diri ke APEC dan G20. Nah, ini sebenarnya udah upaya yang ya nggak bisa dipungkiri gitu. Beliau tuh usahanya, effortnya benar-benar keras. Nah, kenapa beliau lebih mendekatkan diri ke sana dibandingkan dengan UN? Karena waktu tadi kan udah jelaskan, pertama dia urusan ke UN itu lebih diserahkan ke Pak JK. Nah, sekarang Pak Jokowi itu fokusnya lebih ekonomi, makanya dia mendekatkan diri kepada APEC dan G20. Karena APEC dan G20 ini udah jadi batu loncatan untuk Indonesia. Nah, misalnya lagi nih ya, di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat itu tuntut banyak hal. Yang pertama, kreativitas. Presiden Jokowi dalam upaya PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu mengajak supaya masyarakat Indonesia dari UMKM, home industry, sampai usaha menengah ke atas itu bisa bekerja sama, lakukan ekspor, sampai membatasi bahan-bahan mentah. Nah, itu benar-benar berhasil supaya Indonesia tuh berhasil tuh di masa pandemi ini. Buktinya Indonesia berhasil menjadi eksportir masker. Kedua, digitalisasi ini maksud saya, tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi Presiden Jokowi dan Kemendikbud berhasil tuh mendorong masyarakat Indonesia dan secara bertahap sekali lagi, supaya semua digitalisasi ini bisa tersebar luas menurut saya di Indonesia. Nah, kalau dilihat lagi ya, ke banyak hal lagi nih. Ketiga, vaksinasi misalnya. Indonesia tuh berhasil loh menduduki posisi nomor 4 di dunia dalam proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Bahkan yang kita tahu nih, di acara UN kemarin aja, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tuh minta pendapat langsung dari Presiden Jokowi, dipanggil ya di breakout room melalui Zoom itu untuk diminta pendapat. Nah, inilah tantangan yang dihadapi. Tapi ya kita lupa gitu, Presiden Jokowi bisa menyeraskannya. Nah, menurut saya vaksinasi ini kan sebenarnya diprediksi Indonesia bisa 10 tahun baru bisa memenuhi syarat vaksinasi. Buktinya sekarang kita nomor 4. Itu karena apa? Kebijakan negeri yang rampung, deregulasi yang baik, dan saya percaya ini bisa terus dilanjutkan. Coba Kristanto. Kalau menurut saya sih ya, salah satu bentuk pengambilan keputusan yang mungkin sangat bermanfaat itu diplomasi ekonomi sih. Presiden SBY itu juga kan banyak belajar ya dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang lebih memanfaatkan diplomasi tangan di atas, di mana Indonesia ini sering menawarkan bantuan daripada menerima bantuan. Tetapi nih, Presiden Jokowi juga memfokuskan diplomasi ekonomi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, China ini sebenarnya salah satu negara yang setuju agar sebagian produksi vaksin Sinovac dan vaksin-vaksin yang lainnya itu diproduksi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, berhasil bermanuver sampai Omnibus Law juga disahkan, menjadikan BPKM sebagai kementerian, sehingga Indonesia itu bisa fokus dalam menarik investor asing. Omnibus Law dan Kementerian Investasi ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat diplomasi ekonomi dari negara Indonesia. Vaksinasi kita yang dipercepat juga harus diapresiasi karena merupakan bagian dari diplomasi ekonomi. Wah, cukup panjang ya perdebatan yang sudah kita lewati dari tadi, mulai dari karakteristik kepemimpinan sampai mobil listrik. Kalau menurut lu pada nih, berempat nih ya, berlima, apa sih masukan yang bisa lu pada kasih buat para pemimpin Indonesia di masa kini ataupun di masa yang akan mendatang? Kalau dilihat isu Indonesia per hari ini sampai masa depan itu, untuk memberhentikan ya, sesuai mengurangi ekspor bahan mentah, supaya bahan mentah itu kita olah sendiri, kita jadikan sebagai produksi yang baik. Nah, setuju banget sama apa yang udah lu bilang barusan. Nah, dari gue sendiri sih, semoga pemimpin yang ada di Indonesia saat ini tuh nggak menjadi pemimpin yang anti kritik. Soalnya itu bagian dari sistem demokrasi kan. Vox Populi, Vox Dei. Kalau masih baperan, mending sekalian ganti aja ke sistem diktator atau komunisme sekalian. Biar nggak demokratis rasa
Weh, tukang Den, bakso Den. lewat tuh. Tukang bakso lewat, woi. Bye guys, gue nggak ikutan.